Kalau teman-teman perhatikan, kalau mau yang berpikir cerdas ya, pakai akal sehatnya, ini adalah bukan jawaban ilmiah, titik. Tidak ada koma, tapi titik. Ini bukan jawaban ilmiah. Ini adalah shortcut otoritas. Memotong langsung, memotong kompas supaya otoritas itu berdiri lebih tinggi daripada sebuah jawaban ilmiah. Narasi yang dibangun seperti ini, teman-teman. Ya, kalau Anda mengkritik, ya, apapun itu yang ada di dalam antitesis, berarti Anda itu tidak beradab, tidak beretika. Ini dibangun. Ya. Kemudian kalau Anda bertanya ya, terkait nasab Ba'alawi, Anda meremehkan ulama. Ini intinya bukan debat nasab. Mereka sudah mempagari sebuah sisi psikologis, ya. Memagari psikologis publik, mengunci supaya tidak lari kemana-mana. Ini strategi luar biasa. Gak semua orang bisa membuat strategi seperti itu. Mengapa? Ya, dalam antitesis Ba'alawi ini inti nasabnya tesis keimat ini tidak pernah disentuh. Karena menyentuh inti tesis itu berarti, teman-teman, harus buka ulang kitab, harus mempertaruhkan otoritas Ba'alawi selama ada di Indonesia, akan mengancam legitimasi mereka, mempertaruhkan legitimasi mereka. Ini yang kita takutkan. Harus uji sanad, harus uji DNA, harus berani salah. Dan ini mahal taruhannya secara sosial. Mereka nggak mau bergambling dengan hal itu. Karena taruhannya apa? Hidup mereka yang ada di Nusantara. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, saya ingin di akhir tahun 2025 ini, saya ingin memberikan sedikit refleksi terhadap 3 tahunnya polemik nasab Ba'alawi yang belum tuntas sampai dengan hari ini. Dan mungkin nanti akan saya memberikan kesimpulan ya di akhir tahun 2026. Sebagai penutup refleksi tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026, saya ingin memulai diskusi pada kesempatan kali ini dengan satu pertanyaan yang sangat sederhana sebagai bagian daripada kesimpulan 3 tahun polemik nasab. Pertanyaannya adalah, ketika setiap kali nasab Ba'alawi ini dikritik, dikomentari dengan nuansa akademik, justru yang muncul itu bukan jawaban ilmiah, tetapi sebuah kemarahan sosial. Artinya, di sini ingin membentuk persepsi publik. Kalau kita bicara membentuk persepsi publik, berarti kajiannya bukan kajian diskursus akademik, sudah berubah menjadi kajian sosial. Ini dua dunia yang berbeda. Dan saya tidak akan mulai dari tesis keimat. Saya tidak mulai dari keilmuan DNA, filologi, sejarah, rijal hadis, ataupun buku-buku ya, atau kitab-kitab literatur Ba'alawi yang membahas karomah atau khurafat. Saya tidak memulai dari situ. Justru saya mulai dari cara publik dibungkam secara halus, rapi, terstruktur, sistematis, dan masif, yang kita bisa rangkum menjadi satu kesimpulan besar selama 3 tahun ini. Karena saya melihat pola, saya melihat pergerakan,
saya membaca situasi, kondisi, wacana publik yang hari ini menjadi sebuah persepsi publik, dan itu jauh terbentuk lebih awal dari sebuah klarifikasi. Dan publik harus ingat, ketika sebuah wacana disosialisasikan ke publik, maka yang terbentuk lebih cepat itu adalah persepsi daripada sebuah klarifikasi. Karena kalau antitesis itu dianggap kuat, buku yang berjudul Keabsahan Nasabah Alawi yang disusun oleh Habib Hadif Alatas dan tim Persatuan Umat, cara untuk membantahnya itu tidak perlu emosi, tidak perlu menghina kepakaran orang, tidak perlu merendahkan keilmuan orang. Harus mempunyai kode etik di dalam kita memahami bagaimana ilmu itu bekerja di ruang publik. Karena ilmu bekerja di ruang publik, yang ngomong ini adalah yang paham tentang keilmuan, maka tentunya itu ada namanya etika di dalam kita berkomunikasi secara publik. Dan pasti harus memahami kode etik sesama ilmuwan, sesama peneliti. Mengkritik itu adalah metodologisnya, tidak perlu memvonis personalnya, menghina, mencecar, ataupun bahasanya membuli kepakaran orang. Ini yang paling penting. Karena diskursus nasab yang sifatnya akademik, saya melihat pergeserannya sudah menjadi sebuah diskursus sosial. Ini yang bahaya. Karena apa? Ini adalah citra untuk membungkam kritik di sosial media atau kritik publik lah. Dan selalu mereka menjawabnya dengan emosi. Dan jawaban-jawaban itu sebenarnya nggak butuh yang marah-marah, kemudian mendiskreditkan keilmuan orang, tidak butuh label, tidak beradab. Sedangkan ilmu yang kokoh itu adalah tenang untuk menjawab. Menjawab cara berpikir tesis Kiai, menjawab metodologis tesis Kiai, bukan langsung lompat ke dalam temuan-temuan inti yang memang digunakan dan disusun untuk membungkam kritik publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba akan sedikit mengulang, namun ini adalah sebuah pemahaman baru terkait tentang antitesis itu apa sih. Ya, sebagian orang bilang antitesis itu adalah kajian akademik. Kemudian antitesis itu adalah cuma siasat atau apa gitu ya. Namun dalam ilmu pengetahuan, antitesis itu bukan makian. Ya, antitesis itu bukan dengan marah. Kemudian antitesis itu adalah sebuah jawaban metodologis yang memang harus dijawab kepada intinya. Inti tesis itu apa? Misal kalau ada tesis mengatakan nasab ini bermasalah karena surah wal istifadah, misalkan. Nasab ini bermasalah karena tidak ada kitab sejaman. Nasab ini bermasalah dari struktur genealogis ataupun misalkan dari keilmuan DNA. Maka antitesis itu seharusnya berkata, kalau misalkan surah wal istifadah itu salah karena metodenya ini, itu dijelaskan. Kemudian dari kitab sejaman, keliru misalkan tidak ada kitab sejaman sebagai hal yang mutlak dalam membatalkan nasab gitu ya. Karena datanya ini loh, bukan bernarasi atau berretorika. Oh ini Ki Imad gak paham, menyesatkan, itu bukan jawaban ilmiah. Ini yang kita lihat mendetail dari bantahan mereka. Oke Imad mengkhianati ilmiah. Oke Imad metodenya problematik. Tidak boleh mengatakan sebuah vonis sebelum mereka menunjukkan ini datanya. Kita berdata. Kemudian DNA gugur. Ya, karena tidak ada sampel katakanlah membongkar siapa yang berani membongkar makam Nabi gitu ya.
Loh, karena mereka ini kan sebenarnya punya itu rambutnya Rasulullah SAW. Kenapa nggak diuji aja? Kalau itu memang asli, kan gitu. Mereka mengklaim punya kan, pernah menunjukkan ini loh rambut Rasulullah SAW. Nah, seolah-olah gugur karena rujukan ini, rujukan itu, dan seterusnya. Nah, yang kita lihat di lapangan itu bukan itu sebenarnya, ya. Yang di lapangan itu apa bahasanya, mereka ini melakukan standar ganda. Kalau tadi yang dibilang surah wasifado, kitab nasab, buat DNA, mereka nggak menjawab. Metodenya harus begini, datanya ini loh, kita datanya begini loh, kemudian rujukan DNA tuh begini loh. Bukan DNA itu langsung memvonis, misalkan Dr. Sugeng itu kepakarannya apa, pakar nila atau profesor apa. Artinya memframing Dr. Sugengnya, memframing personalnya. Ini bukan ilmiah. Harusnya kalau memang sesama ilmuwan, sesama peneliti, sesama akademisi, harus punya kode etik. Itu jelas. Karena bagaimana ini masalahnya adalah ilmu bekerja di ruang publik. Oke, kemudian lompatan logika antitesisnya Ba'alawi. Kita akan bedah. Kalau kita mau jujur, dalam banyak buku, ceramah atau video dan beberapa klarifikasi katakanlah, beberapa bantahan pernyataan pro Ba'alawi baik konten-kontennya yang membuat ramai di sosial media gitu kan. Saya belum melihat video-video itu ataupun siapa yang mengomentari yang membela Ba'alawi, ya. Tidak ada bab terkait kerangka berpikir. Ini problem di dalam di dalam kaidah akademiknya. Tidak ada pembahasan metodologi nasab. Ya, tidak ada definisi masalah geonologis. Yang langsung muncul adalah nasab Ba'alawi itu udah masyhur, surah wasifado, ulama-ulama dunia mengakui, gitu loh. Ini diterima oleh ulama-ulama Nusantara. Dan ini udah disepakati sejak lama. Udah ada ijma, katakanlah. Ini yang selalu muncul ketika antitesis itu dipublikasikan dan antitesis itu dijelaskan ke publik. Ya. Jadi nasab Ba'alawi sudah masyhur, nasab Ba'alawi sudah dikenal oleh kalangan-kalangan ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama mengakuinya, kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau yang berpikir cerdas ya, pakai akal sehatnya, ini adalah bukan jawaban ilmiah, titik. Gak ada koma, tapi titik. Ini bukan jawaban ilmiah. Ini adalah shortcut otoritas. Memotong langsung, memotong kompas supaya otoritas itu berdiri lebih tinggi daripada sebuah jawaban ilmiah. Nah, kemudian bagaimana antitesis itu sebagai strategi untuk mengunci adab? Nah, disinilah permainan wacana yang terjadi selama 3 tahun. Tesis itu muncul di tahun 2022 akhir, di bulan Oktober. Antitesis Ba'alawi yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi baru dijawab di tahun 2024 bulan September. Ya. Agustus September lah kalau tidak salah. Nah, narasi yang dibangun seperti ini teman-teman. Ya. Kalau Anda mengkritik, ya, apapun itu yang ada di dalam antitesis, berarti Anda itu tidak beradab, tidak beretika. Ini dibangun. Ya. Kemudian kalau Anda bertanya ya, terkait nasab Ba'alawi, Anda meremehkan ulama. Kenapa dikatakan meremehkan ulama? Karena sudah dikunci narasinya. Gitu ya. Kemudian kalau Anda membantah, ya, berarti Anda lebih pintar daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian kalau Anda mendukung Kiai Imad dan menafikan
ulama-ulama terdahulu, berarti Anda menuduh Mbah Hasyim Asy'ari itu salah. Ini narasi yang dibangun oleh mereka. Ini intinya bukan debat nasab. Mereka sudah mempagari sebuah sisi psikologis, ya, memagari psikologis publik, ya, mengunci supaya tidak lari kemana-mana. Ini strategi luar biasa. Gak semua orang bisa membuat strategi seperti itu. Dan akhirnya publik diam. Bukan karena gak paham, tapi karena takut dianggap durhaka. Ya, ini yang kita pelajari selama 3 tahun. Ya. Kemudian, bagaimana standar ganda yang tidak pernah disadari oleh mereka? Ya. Dan anehnya dalam standar ganda ini yang dipakai oleh mereka ya intinya tidak pernah atau tidak konsisten dalam menggunakan standar atau metodenya. Ketika Kyai Imad mengutip kitab, dibilang selektif. Ini kitab pilihannya doang Kyai Imad nih. Milih-milih kitab, milih-milih kaidah ilmu nasab yang menguntungkan Kyai Imad. Kemudian ketika mengkritik sanad, Kyai Imad dibilang sok pintar. Ya, nahu sorofnya berantakan dan seterusnya. Itu framing personal. Kemudian menggunakan genetika, ilmu DNA, dibilang ilmu kafir. Ya, DNA itu adalah buatan orang barat. Nah, kalau kita balik ketika Ba'alawi ya mengutip ulama tanpa metodologi dibilang sah. Ketika Robitoh Alawiyah ataupun Ba'alawi ini membatalkan nasab pihak lain dengan metode kitab wajib dokumen tua dan tidak menerima dokumen baru, dibilang itu metode yang sah. Kemudian Ba'alawi mengandalkan pengakuan ulama dianggap ilmiah. Kemudian Ba'alawi menghindari pembahasan inti dianggap adab. Ini bukan soal siapa benar, teman-teman. Ini soal aturan main yang diubah secara sepihak sesuai maunya Kyai Imad. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan kerangka antitesisnya Ba'alawi, mengapa ya dalam antitesis Ba'alawi ini inti nasabnya tesis Kyai Imad ini tidak pernah disentuh? Nah, kalau kita mau jujur lagi teman-teman, sebenarnya tesis Kyai Imad itu tidak rumit kok. Tidak rumit. Ini soal kontinuitas nasab, ya, soal hijrah, ya, soal syura wa istifadah, soal konsistensi metode. Ya kalau salah harusnya gampang dong dibantahnya, nggak sampai 3 tahun. Harusnya tesis muncul tahun 2022, ya harus sudah dibantah. Kenapa harus menunggu sampai Agustus ketika ada di Kesultanan Banten tahun 2024? Setahun lah katakanlah tidak bisa membantahnya. Bahkan 12 pertanyaan Kyai Imad pun yang ditujukan kepada Robitoh Alawiyah tidak gamblang dan tidak tegas dijawab. Pertanyaannya, kenapa yang dibantah justru orangnya, bukan argumennya? Kyai Imad tuh nama bapaknya siapa sih? Sarman apa Usman? Kyai Imad itu ngaku-ngaku itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kyai Imad tuh ngaku-ngaku tuh keturunan Sunan Kalijaga, Gunung Jati dan seterusnya. Apa sih nasabnya Imad? Ya, dari situ sudah jelas, bahkan dengan penyebutan Imad, Mukimat, itu jelas sentimen personal. Harusnya kalau memang menghormati ilmu, debatnya ilmu, walaupun berbeda pendapat, berbeda pandangan, harusnya lengkap dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sedangkan pihak Pro Kyai Imad saya pun itu masih menghormat, menyebut tadi ya buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ditulis oleh Habib Hanif Alatos. Kalau mau
secara adab juga saya bisa bilang ya, buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang dikarang oleh Hanif tuh bisa kan? Tapi saya lebih mengutamakan adab di atas ilmu. Adab dan ilmu itu berbarengan. Nah, karena menyentuh inti tesis itu berarti teman-teman harus buka ulang kitab, harus mempertaruhkan otoritas Ba'alawi selama ada di Indonesia. Akan mengancam legitimasi mereka, mempertaruhkan legitimasi mereka. Ini yang kita takutkan. Harus uji sanad, harus uji DNA, harus berani salah. Dan ini mahal taruhannya secara sosial. Mereka nggak mau bergambling dengan hal itu. Nah, taruhannya apa? Hidup mereka yang ada di Nusantara. Gitu loh. Jadi ini yang menjadi sebuah permasalahan. Kalau misalkan dalam standar struktur akademik, bagaimana antitesis itu bekerja, urutannya jelas. Pertama, kerangka berpikirnya dulu. Itu yang harus dibantah. Yang kedua, metodologisnya harus dibantah. Kemudian baru temuan inti. Sumber referensi, baru kesimpulan. Loh, ini antitesis udah melompat kepada temuan-temuan inti. Di mana temuan inti itu teman-teman bisa perhatikan pada buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Di bagian awal, prolog, kemudian dan lanjutannya lebih kepada pengakuan ulama dunia dan Nusantara. Dan itu adalah kunci. Dan itu adalah sebuah struktur untuk mengunci kritik publik. Ini bukan opini, tapi ini pola, ini adalah fakta yang bisa diverifikasi. Nah, dalam studi kasus sosial media dan lapangan kita bicara offline dan online. Dari riset media sosial, argumen ilmiah itu jarang dibahas atau jarang dibantah. Di Facebook, Twitter, X, Instagram, YouTube, memframing, ya, dan pasti memframingnya pakai narasi lama, nggak ada narasi baru. Kemudian emosi lebih viral daripada data. Label lebih efektif daripada sebuah logika. Nah, di lapangan ya orang bingung, bukan mereka paham sebenarnya teman-teman. Banyak yang ikut-ikutan untuk mengamankan diri aja deh. Saya mau aman aja, nggak mau pusing-pusing kayak mau ngomongin tesis, mau ngomongin antitesis, bodo amat, sabut teing. Ya. Dan sedikit yang berani jujur bertanya. Ini bukan soal kebodohan umat, ini hasil sebuah rekayasa diskursus. Ini adalah yang terjadi fenomena selama 3 tahun yang saya rangkum di dalam akhir tahun 2025. Dan bagaimana sebuah kegagalan antitesis sebagai ilmu. Ya. Antitesis Ba'alawi ini justru berhasil secara sosial, tetapi gagal secara akademik. Makanya nggak heran persepsi artinya terkait tentang tesis akademik IMAT ya yang awal muncul sebagai kajian diskursus publik dalam kajian akademik berbasis ilmiah bergeser menjadi sebuah kajian sosial, dan itu saya akui cukup berhasil untuk mengunci kritik publik. Kenapa saya bilang begini? Tidak menjawab tesis, justru menggeser. Ya, harusnya akademik digeser ke sosial sehingga yang diunggulkan adalah persepsi publik. Publik udah dikunci terlebih dahulu dengan pengakuan-pengakuan ulama. Itu yang terjadi di dalam struktur jawaban antitesis di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Harusnya di bagian awal mereka membantah dulu cara berpikir Kiai Imad. Bukan cara berpikir dibantah di ujung tuh. Coba lihat susunannya. Ya. Lihat susunannya dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ya. Saya juga lupa juga. Nah, susunannya gitu ya. Yang pertama itu prolog. Prolog itu isinya adalah pengakuan-pengakuan ulama. Itu jelas. Pengakuan ulama berbasis ijma ya. Mereka sudah ada diakui sebagai ijma ulama. Kemudian nasab yang paling sahih di antara nasab para ahlul bait dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ini teman-teman, kenapa saya bahas lebih detail supaya ini memahami bagaimana struktur bahasa
struktur akademik, penyampaian-penyampaian dalam sebuah antitesis gitu ya. Kalau kita lihat ya daftar isi, daftar isi itu yang pertama kata pengantarnya banyak. Prolog, prolog itu sudah dikunci bahwasanya naskah Balawi itu sahih, naskah Balawi itu sudah diakui dengan ijma, artinya ulama-ulama dahulu kata sudah ijma. Ini adalah sebuah kunci pertama untuk membungkam kritik. Yang kedua, bab 1 ya. Tafsir naskah Balawi menurut ilmu nasab, ilmu fikih dan sejarah itu halaman 5 sampai halaman 7. Halaman 5 sampai dengan halaman 10. Hanya 5 bab saja, 5 baris. Tapi setelah itu isbat nasab Balawi terhadap keasal nasab Balawi, kemudian pengakuan kesaksian para ulama, kemudian sampai dengan pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Balawi, halaman 11 sampai dengan 122. 122. Dari 600 sekian halaman, berarti berapa persen tuh? Taruhlah 20%-nya itu pengakuan ulama. Nah, bab 2-nya membongkar penyimpangan Imaduddin. Mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Ini berarti cara berpikir, artinya kerangka berpikirnya itu harus di awal, bukan di ujung, di tengah-tengah. Supaya apa? Kalau membaca buku halaman 11 sampai 122 itu isinya pengakuan ulama dan itu adalah bagian narasi untuk mengunci kritik publik. Susunannya jelas. Ini membantah metodologi enggak, membantah cara berpikir tesis Kiamat pun enggak. Itu taruh di halaman tengah Nih dampak fatal, syarat wajib kitab sejaman itu harusnya di awal kalau mau membantah cara berpikir atau kerangka berpikir dalam tesis itu. Kerangka berpikir dibantah dulu. Bukan tiba-tiba ke inti temuannya. Kalau pengakuan ulama itu kan inti temuan inti yang disampaikan. Ya nggak apa-apa, itu ada urutannya kok. Nah, setelah kerangka berpikir itu dibantah, kemudian metodologinya itu bahas tuntas. Sebenarnya temuan-temuan data, temuan-temuan inti itu sebagai lampiran pun sudah cukup sebenarnya. Ini loh pengakuan ulama yang mensahihkan naskah Balawi. Ini loh nama Ubaidillah itu ada di abad sekian. Ini buktinya loh. Itu di akhir. Loh. Ini kalau dosen penguji menguji antitesis itu nggak lulus. Nggak akan lulus karena metodenya pun tidak menjelaskan secara rinci terhadap sesuai dengan kaedah-kaedah akademik. Nah, dan tesis antitesis yang dilakukan oleh Balawi ini tentu tidak bisa menjawab tesis secara epistemologi, tidak membangun metodologi yang jelas, tidak membuka ruang koreksi. Antitesisnya Balawi ini hidup dari sebuah otoritas, bukan sebuah verifikasi. Ini yang penting. Sehingga poin-poin yang tadi saya sampaikan itu menjadi sebuah inti di dalam mengunci narasi publik. Dan kalau kita simpulkan, satu kesimpulan akhir selama 3 tahun, di akhir tahun 2025 ini saya merefleksikan ini gitu dan kita mau jujur kesimpulan secara global gitu bukan publik yang terlalu berani terlalu vokal, bukan, tetapi antitesis Balawi ini yang tidak siap untuk diuji. Sama saja dengan metode Robito Alawiyah ataupun Balawi ini yang bisa menguji, bisa mengomentari, bisa membatalkan nasab pihak lain, namun metodenya sendiri tidak bisa menguji nasabnya Balawi sendiri. Dan selama antitesisnya Balawi hanya berdiri di atas adab, bukan metodologi, bukan lagi hal ini terkait diskursus, dan ini tidak akan pernah selesai.
Diskursus publik terkait asap Balawi yang dari kajian akademik berubah menjadi sebuah kajian sosial. Sehingga mereka membuat sebuah skenario bagaimana publik untuk dibungkam. Demikian dari saya. Terima kasih.